Eh, hari ini kita bertemu lagi. Saya Dr. Oven Dengan sama saya Sagung Putri. Kita akan berbicara kembali bersentuhan antara problem kesehatan reproduksi dengan aspek-aspek Dengan yang aspek bersinggungan di hukum. dalamnya. Jadi kita ngomong yang ringan-ringan saja, ya, sebagai Iya, obrolan. betul. Mudah-mudahan bermanfaat, Iya. tidak cuma bermanfaat bagi yang hadir, tetapi juga bermanfaat juga buat kita ya untuk penajaman diskusi. Jadi topik kita kali ini adalah kekerasan seksual pada anak dan aspek hukumnya, iya. Begitu. Gimana Bu Sagung? Karena berhubung kemarin itu adalah Hari Anak. Ya, betul. Nasional. Ya. Salam berlian, salam bersama lindungi anak. Itu salamnya. Betul. Ya. Salam berlian. Salam berlian. Jadi topik kita kali ini adalah tentang anak yang berkaitan kemudian dengan kesehatan reproduksi, bersinggungan dengan aspek hukum. Jadi yang kita akan bicarakan adalah kekerasan seksual pada anak dan aspek hukumnya. Jadi tadi menarik sekali Bu Sagung sudah menyampaikan tentang ini adalah dalam rangka juga kemarin hubungan dengan Hari Anak ya. Jadi sesungguhnya anak sebenarnya kadang-kadang suka disorot, suka dilupakan, suka tidak dipikirkan, tidak dilibatkan oleh orang dewasa, padahal mereka juga punya hak anak ya. Anak-anak sebenarnya tidak benar-benar yang tidak perlu dilibatkan, tetapi justru mereka inilah yang akan menjadi generasi penerus dari orang-orang dewasa, kan begitu. Jadi suka tidak suka, kita harus benar-benar memberi perhatian khusus kepada anak ya, dengan berbagai permasalahan yang ada. Apalagi zaman sekarang ini di era pandemi, semua mesti study from home. Jadi salah satunya juga apakah hak anak akan pendidikan itu juga cukup maksimal, belum lagi mungkin apakah di rumah benar-benar sudah mendapatkan pendampingan dengan baik, ya kan begitu. Dan ternyata betul. Ada yang cukup menarik sebenarnya, beberapa kasus saya temukan, saya baca, saya lihat juga, dan juga mendapat kasus juga kemarin walaupun tidak langsung, tapi dari pertanyaan klien itu ternyata selama stay at home, work from home, ya, ada juga kasus-kasus kekerasan seksual juga tetap pada anak. Ya, anak-anak yang dilecehkan oleh kakak sepupunya, ada omnya begitu ya. Dan ternyata memang kalau berbicara tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual pada anak, orang tua sendiri saat ini harus sudah mulai melek dan paham bahwa ternyata pelakunya itu mostly kebanyakan justru orang yang sudah dikenal. Orang dekat. Itu yang cukup menarik. Ya. Jadi dipikir di rumah aman, jadi sudah mulai ditinggal kerja, dititipkan kepada saudara, kemudian ada yang mengajak kakaknya, betul. Jadi dan ini cukup miris berita terakhir yang cukup terpukul mendengarnya. Yang apa itu? Bahwa di mana anak-anak berada di ruang aman, di rumah aman, malah tidak aman. Betul, ya betul, persis sekali. Ini benar-benar suatu fenomena yang tidak mestinya terjadi, tapi kenyataannya terjadi. Iya, betul. Dan kemudian dari semua penelitian yang ada, bahwa malah anak-anak berada di tempat yang mestinya dia bisa terlindungi, malah tidak terlindungi. Di rumah sendiri seringkali terjadi ya? Iya, di rumah sendiri. Entahlah itu orang tuanya, entahlah saudaranya, entahlah kakaknya. Ya. Ini yang menjadi PR besar buat kita semua, tidak hanya KPAI, tidak hanya Komisi penanggulangan penanggulangan khusus anak. Tidak hanya itu aja. Iya. Nah, ini semua bergerak harusnya. Iya, kemarin juga sempat ada sebuah cerita miris juga. 2 bulan lalu, berarti masih era pandemi ini juga. Itu ada
video yang sempat beredar, untungnya tidak terlalu viral, itu adalah sebenarnya video incest, hubungan seksual antara orang tua dengan anaknya. Ya, dengan anaknya. kebetulan orang tuanya seorang yang single mother, tidak lagi bersama suaminya, Sama bercerai, iya. dan anaknya yang masih umur 5 tahun ini ternyata dilakukan pelecehan seksual oleh orang tua kandungnya sendiri, dan hubungan seksual dengan sedarah, dengan ada hubungan pertalian darah ini kan disebut dengan incest. Incestnya ini malah dilakukan oleh orang tuanya sendiri begitu. Jadi selama di rumah, orang tua di rumah, justru orang tuanya bukannya memberikan edukasi, pendidikan, membuat si anak juga melatih dirinya untuk mengerjakan tugas di sekolah, termasuk penajaman soft skill untuk dia di masa depan, tapi malah yang terjadi pelecehan seksual. Ini miris sekali di saat si anak juga nggak tahu itu apakah itu benar atau salah begitu. Ini kebetulan ketahuan karena ada tetangganya yang mengintip dan dilaporkan. Gitu. Kan miris sekali sebenarnya. Si anak mungkin bisa betul. Di saat orang lain mungkin kalau merasa misalnya kekerasan seksual itu kan keras, ada intimidasi, ada kekerasan fisik, mungkin dicubit, dipukul, juga ada kekerasan emosional, psikis, diancam dan lain-lain. Dan si orangnya, si anaknya itu bisa merasakan sakit mungkin, tapi ini si anak karena dia belum tahu, umur 5 tahun, ya, dan itu kan kalau kita sempat bahas itu masuk ke fase falik, fase yang dia merasakan memang bagian kelaminnya memang cukup menyenangkan, tapi dia tidak tahu kalau itu ternyata belum saatnya untuk dipikirkan untuk hubungan seksual. Ternyata ini dilakukan pelecehan atau artinya agresi seksual itu oleh orang tuanya sendiri. Di saat mungkin kalau tidak ada tekanan fisik, tidak ada kekerasan fisik, jangan-jangan si anak juga akan merasa itu adalah suatu yang biasa saja, dia nikmati, dan nanti sampai suatu saat dia akan melakukan pengulangan pada dirinya kepada orang lain gitu. Itu adalah sebuah contoh yang baik, contoh yang tidak bagus sebenarnya. Jadi orang tua juga harus benar-benar paham bahwa bagaimana menjaga anak, tapi memang kalau ternyata kasusnya seperti ini ya susah-susah gampang juga, karena berkaitan lagi dengan ketiadaan yang mengawasi perkembangan si anak ketika yang ternyata si anak dirawat oleh orang tua yang tidak bertanggung jawab ternyata. Betul. Jadi, nah ini tentunya akan berdampak secara psikologis maupun perkembangan lainnya ya. Betul. Karena salah satu dampak dari child abuse, kita bilang saja itu child abuse, ya, itu tidak cuma fisik, tidak cuma emosi, tidak cuma problem seksual dan perubahan perilaku, tetapi juga ada efek jangka panjang. Karena si anak ini nanti akan terus tumbuh jadi orang dewasa, dan dia akan membawa daya ingat, memorinya ini yang bisa jadi akan traumatik ke dalam sikap-sikap, dalam perilakunya dia di jangka panjang, termasuk juga misalnya saja terhadap apa yang terjadi pada dirinya. Jangka panjang kan itu banyak, dia bisa terjadi gangguan depresi, gangguan emosional, minder, termasuk juga minder kan ya, sikap tidak sehat. Tahu. Atau jangan-jangan misalnya ibunya ternyata dalam kasus incest tadi, jangan-jangan ibunya juga sudah melakukan aktivitas seksual dengan orang lain gitu misalnya, dan membawa infeksi. Jadi si anak akan tertular infeksi yang jika dia tidak diobati, dilakukan perilaku pengobatan segera mungkin, dia akan membawa itu di masa depannya. Tidak cuma infeksinya, mungkin juga akan mengakibatkan infeksi berlanjut menjadi gangguan kesuburan pada dirinya. Nah itu juga tanpa diketahui, bisa justru berasal dari keluarga dekat. Jadi orang tuanya sendiri malah. Berbicara tentang kekerasan anak, ya beberapa data itu malah menyebutkan memang ya itu balik lagi bukan dari orang asing, jangan-jangan orang terdekat keluarga. Begitu. Dan ini bisa menyebabkan penyakit baru, misalnya kayak keterbelakangan mental ya. Jadi terganggu, kemudian terutama trauma itu akan menyebabkan sulit untuk dirubah lagi ya, karena ada trauma mental itu. Karena itu memang akhirnya membutuhkan pertolongan sebenarnya. Jika ada anak-anak yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, memang membutuhkan pendampingan khusus.
Disitulah fungsinya orang-orang dewasa, kemudian beberapa lembaga-lembaga, komisi Iya, perlindungan anak, ya, pusat-pusat mm-mm. bantuan lembaga hukum untuk anak, lembaga-lembaga Betul, pendampingan betul, anak, betul. LSM, guru dan lain-lain, termasuk orang tua juga harus Iya, lebih berdaya bahwa jika iya, anak mendapatkan masalah termasuk kekerasan seksual ini bukan cuma masalah fisiknya yang mungkin kelihatan dia karena diancam, dilakukan dicubit, dipukul, bukan cuma itu, tetapi ini menyangkut problem psikis yang harus diobati segera, ditangani segera supaya tidak menimbulkan efek di jangka panjangnya. iya, betul sekali. Kalau kita bicara mengenai anak, sebenarnya itu hal yang menarik sekali. Karena banyak sekali, tidak hanya berkaitan dengan seksual saja, tapi anak-anak benar-benar adalah sebuah objek yang cukup menarik untuk dijadikan sebuah penelitian, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku, kemudian anak sebagai korban. Salah satunya ya ini korban seksual ini yang kemudian menyebabkan penyakit-penyakit baru yang tumbuh dan berkembang dalam jiwa si anak tersebut gitu. Iya, jadi Dan menarik tadi Ibu Sagum bilang ya, pelaku dan korban. Ya awalnya juga korban ya, akhirnya dia akan iya. seringkali begitu. Itu lingkaran setan ketika terjadi problem kekerasan seksual pada anak. Tidak cuma kekerasan seksual, termasuk semua kekerasan pada anak yang akhirnya betul. tidak ditangani, si korban akan melakukan pengadaptasian diri, pengkondisian dirinya menjadi seorang pelaku nanti. Nah itu memang lingkaran seperti itu. Yang itu yang harus diputus sebenarnya. Dan partisipasi peran semua orang, semua pihak yang sudah lebih dewasa, yang lebih paham, itu penting sekali untuk membantu si anak. Iya. Kemudian saat anak sudah trauma, pendekatannya pun juga jadi berbeda. Tidak hanya seperti pendekatan kebanyakan anak-anak yang tidak mengalami kekerasan itu, apalagi kekerasan yang berkaitan dengan seksual ya. Iya, betul. Belakangan ini media banyak sekali bercerita mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Apa mungkin ya karena situasi pandemi seperti ini, jadi objeknya hanya seputar itu, seputar di rumah saja, sehingga tidak ada kegiatan lain yang mesti dilakukan. Ini yang jadi sebuah dilema ya jadinya ya. Iya betul banget, karena kan balik lagi sebenarnya semuanya itu kan artinya bisa terjadi karena ada ada kesempatan ya. Jadi masa-masa di rumah itu memberikan kesempatan lebih terbuka. Di samping itu kedua, yaitu lagi orang banyak menganggap anak itu kan dianggap tidak tahu, inferior, gak akan ngomong, gak akan ngelapor. Jadi kenapa akhirnya seringkali dijadikan objek, salah satunya adalah objek seksual. Nah, dan terutama kenapa akhirnya juga dilakukan oleh orang-orang dekat, karena dianggap oleh si anak bahwa orang-orang dekat itu tidak akan menyakiti. Kalaupun dia melakukan sesuatu, itu mungkin atas dasar kepedulian atau sayang begitu. Jadi teringat kembali satu kasus yang terjadi pada seorang anak putri umur 4 tahun ini, ketika kayaknya kecil sekali ya. Ya, jadi di edisi yang lalu kita sempat sebutkan kasus ini atau belum ya? Jadi 4 tahun dia dilecehkan oleh buru-buru bangunan bapaknya, tapi si anak ini merasa tidak dilecehkan. Karena di fase di umur 4 tahun itu dia berada pada fase yang namanya fase falik. Fase falik ini berlaku umur 2 atau 3 tahun sampai 5 tahun, di mana dia pada saat ini merasakan bahwa kepuasan seksual ada pada kelaminnya. Sudah tahu itu. Jadi dia seringkali memegang kelamin atau bawa boneka dipeluk-peluk, digesek-gesekkan di kelaminnya. Jadi senang banget gelut-gelutin guling. Kemudian laki-laki karena kelaminnya sangat terbuka, kelihatan menonjol, dia malah benar-benar dipegang-pegang, dikecil-kecil begitu. Nah, itu di umur sekian memang biasa.
Padahal saat itu mestinya sudah diberikan edukasi ke orang tua bahwa harus jaga kelaminnya dengan baik, pipis yang baik, siapa yang boleh diperlihatkan kelaminnya, siapa yang boleh membuka bajunya, siapa yang boleh misalnya nanti diperlihatkan kelamin kalau misalnya bapak ibunya kalau lagi mandi atau mau berpakaian ganti baju boleh, atau ke dokter diantar oleh bapak ibunya, kakaknya mungkin boleh yang satu jenis kelamin begitu ya, itu boleh. Tapi kalau orang lain jangan. Nah ini yang nggak pernah dikenalkan. Jadi ketika tidak dikenalkan, kasus yang kemarin ini adalah guru-guru bangunan yang sudah memperkenalkan diri dengan baik, dianggap sebagai om-omnya atau kakak-kakak tuanya, yang kemudian mungkin diajak bercanda tiap hari. Oh ini kelihatannya omnya baik-baik, nah ternyata ada yang iseng, kemudian mencoba memberikan permen. Nah bagi si remaja, si anak perempuan ini, ngasih permen itu adalah suatu yang baik, ngasih boneka adalah hal yang baik. Nah pada saat dikasih hadiah disuruh buka celana, dia buka celana, nggak ada yang ngasih tahu kalau orang lain nggak boleh dipegangin kelaminnya. Kok ada rasa menyenangkan. Jadi dianggap si om ini adalah, di guru bangunan bapaknya ini orang yang baik-baik, padahal yang terjadi itu adalah pelecehan seksual. Nah, yang repotnya si anak sudah terjadi ketergantungan bahwa ada kedekatan, bahwa itu adalah sebuah hal yang menyenangkan. Nah ini double jadinya. Satu, melepaskan pelecehan seksualnya. Yang kedua, melepaskan ketergantungan si anak akan sentuhan orang dewasa yang sudah diusirlah dalam hal ini oleh si orang tuanya karena ketahuan akhirnya begitu. Nah, itu repot tuh. Itu yang menyebabkan si anak jadi ini ya, jadi merasa kehilangan kesenangan. Betul. Dan secara psikologis, psikiatrik juga, jika ini tidak ditanggulangi, si anak akan merasa kemudian kehilangan dan berusaha mencari sumber kesenangan baru, dan ini akan mengganggu sekali tumbuh kembangnya. Bahkan jika ini berlarut-larut sampai SD, di saat orang belajar matematika, membaca, menulis, tumbuh kembang untuk kognitifnya supaya bagus, dia mungkin akan tumbuh menjadi anak menuju remaja yang kemudian hypersexuality atau mencari kesenangan seksual nantinya, tanpa dia akhirnya ingat dengan pelajaran, tugasnya belajar pada waktu SD. Karena sebenarnya di usia 6 tahun sampai 12 tahun, anak-anak itu masuk fase laten secara seksual. Mereka tidak terlalu kelihatan perilaku seksual dan agresivitas seksualnya, karena memang di situ akan tersembunyi, dia lebih cenderung perkembangan kognitifnya, belajar, baca, tulis. Baru nanti saat puber muncul lagi dia dorongan seksualnya. Nah ini yang akan di skip nanti. Dia akan berjalan terus menjadi seorang yang ingin mencari kepuasan seksual. Nah harusnya memang itu ditangani segera gitu. Iya, dan itu karena kita sendiri belum memastikan, memijakkan kaki dengan jelas mengenai definisi anak itu. Karena itu tadi Dr. Oke bilang anak yang umur 4 tahun terjadi seperti itu, karena anak yang umur 12 sampai 18 tahun pun sudah masih dikatakan sebagai anak. Jadi trauma itu akan dibawa terus sampai dia menjadi tumbuh dewasa seperti Dr. Oke katakan tadi. Dan ini akan membuat si anak lepas kontrol, kemudian membuat si anak memiliki sebuah kebutuhan yang dia tidak duga itu didapatkan dari masa kecilnya, waktu dia masih kecil. Iya. Sehingga ini akan menjadikan sebuah perjalanan hidup baru yang dia tidak bisa tanggulangi karena sudah semakin remaja dan semakin dewasa. Ya betul. Itu yang Ya ada yang menarik kemudian Mbak Pur, ya itu kan kita ngomongin beberapa contoh kasus ya. Nah, jadi saya coba ini telaah lagi beberapa data ya. Jadi menurut Komnas Perlindungan Anak ini, kalau saya coba simulasikan, saya coba rata-ratakan dari tahun 2010 sampai 2019 itu per tahun itu terjadi 2.000 sampai 3.000 kasus kekerasan pada anak, dan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Jadi di antara tahun 2000 dari 2010 gitu, mungkin awalnya sekitar 2000-an, sekarang mendekati tahun 2019 itu hampir 3.000 kasus. Jadi
rentangnya memang Iya. sekitar itu 2.000 sampai 3.000. Jadi yang beberapa kasus belakangan ini kekerasan itu 2.800, 2.900 sekian dan cenderung meningkat. Dan dari sekian Iya. kasus itu tadi ya kita anggap aja 2.500 deh. Ternyata 40 sampai 60%-nya adalah kekerasan seksual. Ternyata dari sekian banyak kasus kekerasan pada anak, setengahnya 40 sampai 60% itu sifatnya seksual. Dan dari kekerasan Iya. seksual ini memang kita harus perkenalkan tentang bagaimana itu menerangkan tentang fase seksual tadi itu sebagai untuk edukasi. Tetapi yang harus kita lihat di sini dari kasus-kasus tadi itu yang kekerasan seksual itu apa aja yang terjadi? Pelecehan seksual, perkosaan, Iya. kasus-kasus Perkosaan, pedofilia atau sodomi terhadap anak. Iya. Terus ada Iya. incest, hubungan seksual sedarah Incest, tadi. iya. Dan juga Sedarah, terjadi problem kekerasannya itu juga secara seksual adalah bully. Bully artinya mungkin hanya untuk tekanan emosi dan psikologisnya Iya, saja iya. gitu. Itu yang terjadi. Dan disebutkan di sini juga pelakunya adalah orang-orang yang dikenal, termasuk teman. Kalau bisa saya Iya. breakdown di sini, orang yang dikenal itu 85%. Ya, 30%-nya adalah anggota keluarga, bahkan keluarga kandung. 55% teman atau keluarga jauh, ya yang masih dia kenal. 15% baru orang asing. Jadi justru yang lebih berbahaya orang-orang yang dikenal ini kan. Iya, betul. Ya terus Dan ya. Iya, silakan Bapak. lanjut. Ya. Ya, dari kasus-kasus tersebut baik perkosaan, sodomi, seksual, pelecehan seksual, kemudian ini lagi ada yang menarik, saya pernah membaca mengenai sunat klitoris pada anak perempuan. Yeah. Itu juga merupakan suatu bentuk kekerasan seksual Yeah. yang dapat membuat sebuah hal buruk di kedepannya. Karena anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat mempengaruhi baik fisik, mental, serta rohaninya gitu ya. Yeah. Karena saya melihat di sini harus ada sebuah peraturan yang tegas yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual ini. Dan ini bukan merupakan PR dari pemerintah pusat saja, tetapi dari pemerintah daerah. Kita contohnya Provinsi Bali. Saat ini kita punya perda yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Iya, perda yang mana itu, Ibu Sagung? Kita punya perda yang berbicara mengenai Perda nomor 6. Perda nomor 6 tahun 2014. Ya, 2014 ya. Perda nomor 6 tahun 2014 itu tentang perlindungan anak. Karena pemerintah Provinsi Bali juga menganggap bahwa ini adalah sebuah perlindungan yang tidak main-main bagi anak-anak, karena anak itu dianggap sebagai generasi yang akan meneruskan semuanya, baik kehidupan bangsa dan negara kita, baik kehidupan di keluarganya gitu kan. Kemudian dari sini juga pemerintah provinsi itu perlu menganggap perlu anak itu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, termasuk juga di situ eksploitasi, penelantaran, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Nah, disinilah tadi kembali lagi pembicaraannya di awal yang Dr. Oke bilang bahwa disinilah peran serta masyarakat, baik itu LSM-nya, baik itu masyarakat dalam artian di Banjar-Banjar, itu mestinya bergerak juga dalam perlindungan anak ini gitu. Iya, tadi ada yang menarik sebenarnya juga, Ibu Sagung ya. Ibu Sagung bicara tentang sunat perempuan ya, atau kita menyebutnya di dunia internasional ada dua istilah. Yang pertama female genital mutilation, atau yang kedua female genital cutting.
bisa disebut Hmm. FGM atau FGC. Syukurnya di Indonesia memang sudah tidak separah di beberapa daerah seperti di Afrika begitu ya, masih ternyata ada tradisi yang memang meneruskan tidak cuma laki-laki yang disunat tetapi juga perempuan disunat. Di Indonesia mungkin karena faktor adat dan kepercayaan atau agama, dan masih beberapa daerah yang melakukannya, tetapi sebagian melakukannya simbolis saja. Jadi tetap dilakukan tindakan tapi tidak sampai melibatkan pemotongan organ, pemotongan bagian-bagian tubuh, bagian-bagian tertentu dari kelamin. Ya, jadi kalau zaman dulu kan kelamin ini itu menarik nih ya. Jadi kelamin perempuan itu semacam, kalau tindakannya itu seperti rambut kepala ini dirapikan ke atas, dibikin spike gitu, biar dapat ujungnya gitu ya, biar itu semuanya dipotong itu dengan tindakan pemotongan tradisional begitu. Jadi diharapkan begitu bagian labia atau bibir kelamin, termasuk juga klitoris, akan terkena potong. Bisa kebayang nggak kemudian kayak labia mungkin akhirnya perlukaan yang akibatnya nanti bisa menjadi jaringan parut sisanya itu ya, dan itu artinya dia akan mengalami bahwa daerah yang seharusnya bisa menjadi tempat untuk gesekan seksual di situ, termasuk daerah erotisnya, akan mengalami kekurangan sensasi. Apalagi di labia itu adalah sebenarnya daerah situ juga ikutan menjadi daerah yang akan mengalami transudasi namanya, basah keluarnya lendir, yaitu alamiah, Mbak. Nah, bagian klitoris terutama, klitoris itu adalah salah satu daerah pekarangsangan pada perempuan. Jadi kita berbicara tentang hak seksual perempuan pun sampai juga mulai dari kecil sampai nanti dia sudah tua, dia punya hak. Salah satunya hak seksual yang perlu nanti dia dapatkan saat dewasa untuk menikmati hubungan seksual yang maksimal. Nah, salah satunya adalah ketika ingin menikmati hubungan seksual yang maksimal, seseorang harus punya juga daerah-daerah pekarangsangan sensitifnya tersendiri yang memang benar-benar sehat tanpa ada gangguan. Nah, klitoris adalah salah satu daerah pekarangsangan utama pada perempuan. Bisa kebayang nggak jika daerah itu mengalami cutting, pemotongan, dipotong in the name of circumcision, female circumcision, atas nama untuk disunat, dipotong lah ikut daerah itu. Alasannya katanya daerah itu supaya perempuan tidak bisa menikmati seks secara berlebihan, supaya nggak nakal, nggak bandel. Nah, itu alasannya terlalu dibikin-bikin sebenarnya, karena perempuan saya pas membaca itu kok jadi sedikit ngeri, karena saya punya anak perempuan gitu loh. Ngebayangin itu nggak manusiawi bagi saya. Kenapa sangat itu pelanggaran hak, itu melanggar hak asasi banget, seksual terutama begitu. Bagaimana orang perempuan yang sudah terkorbankan daerah pekarangsangannya untuk menikmati hubungan seksual tentunya akan menjadi tidak maksimal, tidak optimal. Jadi perempuan merasa dikebiri dalam tanda petik hak seksualnya begitu. Jadi dulu tujuannya begitu, sekarang akhirnya terdegradasi. Acaranya tetap pada beberapa orang, tetapi kemudian mungkin tidak sampai memotong, cuma dioleskan saja, itu selesai sudah. Nah, kalau kayak gitu sih nggak ada masalah sebenarnya. Tapi beberapa itu tetap memotongnya, mengakibatkan perlukaan. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu masih berlaku nggak? Masih ada beberapa daerah. Masih ada. Harusnya memang tidak cuma kedokteran, tidak cuma pihak dokter, departemen kesehatan, tetapi juga tokoh masyarakat, tokoh agama, termasuk departemen keagamaan yang kira-kira pada beberapa daerah masih mempraktekkan female genital mutilation atau female genital cutting tadi. Ya, jadi itu yang harus mulai dirubah begitu ya. Kalau misalnya tidak bisa dihapus konsepnya, mungkin dikurangi. Sama seperti misalnya potong gigi di Bali. Kalau zaman dulu mungkin sampai yang benar-benar undaginya itu sampai halus, jadi kita lihat orang yang habis potong gigi kadang-kadang dia cekung ke atas gitu ya, kelihatan giginya habis disangin begitu. Nah, cuma simbol aja. Iya, maaf Dokter Oke, nih ada pertanyaan. Iya. Ini mengenai dari identitas IG-nya I Gusti Agung gitu ya, Iga WD. Yeah. Nah,
beliau mengatakan bahwa selamat sore Bu Sagung dan Pak Oke. Saya ingin bertanya mengenai edukasi seksual diberikan idealnya sejak usia berapa ya? Ya, oke. Karena hal ini berbau tabu dibicarakan di Indonesia. Kayaknya Ya. ini pembicaraan kita waktu Sesi awal pertama, ya, episode pertama. sebenarnya. Ya. Iya, betul, episode pertama. Nanti mungkin boleh lihat di YouTube saya episode pertama itu ada. Ya, tapi paling nggak kita di jawab episode dulu ya, pertama. kita jawab dulu. Iya, iya. Mumpung kita Iya, juga silakan, Dr. Oke. sedikit pause di topiknya. Membicarakan itu, iya. Iya. Jadi begini pengertiannya, ini penting sekali. Beberapa sesi juga kita Betul. kanal juga coba kita lakukan edukasi. Saya juga mengedukasi, mungkin bisa di browsing beberapa media begitu, mungkin bisa ketemu ya, edukasi seksual Oka Negara gitu mungkin bisa ketemu. Tapi maksudnya begini, pendidikan seksual itu sebenarnya walaupun tabu, tetapi tugas pertama ada pada level orang tua ke anak di rumah. Betul. Oleh orang tuanya Iya. langsung. Sejak si anak sudah bisa berkomunikasi. Bentuk edukasi seksual yang pertama adalah mengenalkan kelamin si anak dalam konteks merawatnya. Merawatnya itu apa? Melindunginya supaya dia tidak kotor, tidak main-main terbuka, apalagi sampai diakses oleh orang banyak, begitu ya. Jadi caranya berpakaian, ya. Kemudian kedua adalah melindungi, untuk merawatnya dalam konteks untuk membersihkan kelamin pada saat buang air kecil atau sambil buang air besar. Jadi bagaimana ketika si anak mungkin pada saat dibersihkan kelaminnya, ya sambil nyanyi-nyanyi, si orang tua juga sudah mulai kemudian memberikan bahwa jadi kenalkan, telanjang, nanti dipakai celananya, nggak boleh jalan-jalan nanti telanjang. Nah sambil nyanyi apapun begitu. Jadi si anak akan termemori, berarti aku kalau di luar rumah nggak boleh telanjang. Nah yang kedua kemudian ketika si anak sudah bisa mulai jalan ke sana sini lari-lari, ajari untuk pipis di tempatnya yang benar, tampil di situ membersihkannya, upaya terus dititipkan mulai pesan bahwa ketika ya nanti dia membuka celana, membuka pakaian, yang boleh itu siapa? Karena ini adalah mengajarkan sebenarnya melindungi organ reproduksi dan seksual, termasuk menghindari agresi seksual orang dewasa. Jadi diajarkan di situ bahwa siapa yang boleh buka celananya, siapa yang boleh buka baju dan memakaikan baju, itu adalah orang tua atau kakaknya yang misalnya sudah sangat dekat, dan kalau bisa satu jenis kelamin. Yang laki-laki didekatkan dengan kakak laki-lakinya, kalau ada yang perempuan dengan kakak perempuannya. Demikian juga misalnya diajarkan kalau ke dokter boleh buka bajunya untuk diperiksa, tapi harus ada mama atau bapak. Nah, itu adalah hal yang paling sederhana yang akan menjadi basic, bahwa kemudian dia akan merasa bahwa kelaminku harus dilindungi, kelaminku harus dibersihkan, aku harus dekat dengan orang tuaku, karena orang tuaku adalah sumber informasi tentang organ reproduksi dan kelaminku. Jadi ketika dia tumbuh kembang, dekat dengan orang tuanya, sedikit-sedikit ada perubahan, misalnya payudara mulai membesar, kelaminnya mulai tumbuh rambut, atau dia punya dorongan seksual. Yang pertama ditanyakan tidak lagi temannya saja, tetapi juga orang tuanya. Kebanyakan orang bertanya kemudian hanya sama teman-temannya. Teman-temannya kan sama-sama aja nggak taunya begitu ya. Baru nanti di sekolah akan diajarkan juga. Ada bentuk-bentuk pendidikan seksual nanti yang ada reproduksi yang juga ada di sekolah. Jadi cuma kata kuncinya begini. Tadi Pak Dewo ya, Pak Agung ya, Igusti ya, Pak Gusti. Nggak tahu nih siapa, ya. Nggak tahu jadi, apa gini. Ya, jadi intinya begini. Soalnya nggak kelihatan di saya, di Bu Sagung. Iya, di saya baru kelihatan. Jadi intinya adalah kapan sih pendidikan seks itu diberikan? Satu, oleh orang tua ke anak sedini mungkin, ketika si anak sudah bisa berkomunikasi sama orang tuanya, artinya pesan bisa masuk dengan cara yang dimengerti anak. Yang pertama adalah mengajarkan untuk mengenal kelamin, menjaganya, juga merawatnya, membuat dia terbiasa untuk buang air kecil dan buang air besar sendiri, dan kemudian dia juga bisa mencegah agresi seksual orang dewasa dengan tahu bahwa jika ada orang yang ingin mengajak apapun rayuannya, tapi mengajaknya untuk membuka celana, itu nggak boleh. Menyentuh payudara, itu nggak boleh. Menyentuh kelamin, nggak boleh. Menggosok-gosokkan, membuat dia senang kelaminnya, itu juga nggak boleh. Dia paham akan itu dulu. Dan akhirnya dia akan paham bahwa orang tuanya lah yang mengajarkan itu pertama kali. Iya, iya. Dan mungkin juga sebuah pengalaman bisa dikenalkan
kepada dari fase-fase dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Dari bayi misalnya seperti yang Dr. Roko tadi katakan bahwa mulai diajarkan bagaimana memakai celana dalam, kemudian diajarkan bagaimana ke toilet. Mungkin awalnya orang tua lah yang memberikan cara, memberikan contoh. Selanjutnya kita perhatikan apa yang dilakukan oleh si anak itu. Kalau dia salah, langsung diperbaiki. Gitu. Nah, kemudian pada saat masa anak-anak di fase ini mungkin mulai diperkenalkan ini yang namanya perempuan, begini jenis-jenis yang ada di dalam tubuhnya atau bentuk-bentuk yang ada di dalam tubuhnya. Kemudian anak laki-laki begini, gitu. Kemudian kalau merasa agak canggung, mungkin ada sebuah video anak-anak atau kemudian ada gambar-gambar yang bisa ditunjukkan kepada anak-anak. Dan remaja pada saat kalau perempuan ya yang paling jelas mulai menstruasi, tapi sekarang anak-anak juga sudah mulai menstruasi ya, pengenalan terhadap menstruasi. Jadi orang tua lah yang mendekati si anak untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan menstruasi gitu misalnya. Bukan begitu ya Dr. Oke ya? Ya betul, jadi nanti itu ada tahapannya semuanya akhirnya, jadi termasuk juga nanti ketika menjelang usia dari SD ke SMP, orang tua harus sudah juga di rumah memberanikan diri mengajarkan tentang apa itu pacaran yang sehat begitu ya. Karena ketika memasuki usia SMP, biasanya bentuk sosialisasi anak dengan kebayanya udah berkaitan dengan hal-hal yang udah mulai membangkitkan chemistry di situ. Chemistry, romantisme, kedekatan antara laki dan perempuan atau seseorang dengan yang lain yang bisa menarik hati. Makanya sudah mulai dikenal pacaran ya. Jadi bahaya pacaran sehat di dalamnya juga mengajak mereka berdiskusi tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh selama pacaran begitu. Juga tidak ada masalah untuk kemudian membicarakan tentang perilaku seksual, bahaya hubungan seksual termasuk kehamilan yang tidak diinginkan sebelum waktunya, karena si anak sebenarnya sudah terpapar dengan hal-hal seperti ini dari temannya atau dari media juga. Apalagi jika orang tua memberikan gadget smartphone yang sudah bisa mengakses internet. Jadi orang tua di saat sudah SMP harus sudah berkejar-kejaran dengan informasi. Maksudnya informasi itu begini. Orang tua sebenarnya informasi yang bagus juga banyak beredar di internet, misalnya bisa ada bentuk pesan, meme, cerita-cerita, tulisan, termasuk tayangan di YouTube bikin saja misalnya, browsing aja di situ, sex education for children begitu. Lihat di situ ternyata ada. Jadi sambil ngomong belajar bahasa Inggris bisa ngajarin anaknya tentang menstruasi. Bisa juga. Ini ada yang menarik nih, yuk bahas yuk. Ini artinya begini loh, ini bahasa Inggris apa artiin deh, mama artiin deh begitu ya. Jangan sampai kemudian malah orang tua misalnya begini, Pak, Mah, aku ada temanku udah mulai ciuman loh, aku udah boleh nggak sama pacarku? Nah, jangan kemudian panik. Sebenarnya informasi itu bagus, itu menunjukkan bahwa si anak ternyata sudah ada pada sudah terbuka, ya sudah terbuka ya. Terbuka mau ngomongin hal seperti itu ke orang. Iya mau ngomong. Jadi di apa namanya? Dia dirangkul bahwa anakku mau loh nanya yang begini ke aku, jangan dimarahin. Nanti malah golden time seperti ini membuat dia nanti akhirnya malah kabur, nggak lagi nanya ke orang tuanya kalau dimarahin. Baru nanti masukkan nilai-nilai positif bahwa intinya kalau pacaran harus sehat, ya punya masa depan, raih dulu masa depannya. Apa standarnya? Tamat sekolah SMA dulu, kuliah dulu. Nah itu tanamkan kemudian pesan-pesan dengan target tadi supaya si anak juga akhirnya tahu saya punya target akhirnya menikah di umur berapa setelah diskusi dengan papa mama, setelah mungkin sudah sekolah yang bagus, punya pekerjaan yang bagus dan mungkin sudah punya penghasilan yang baik. Itu contohnya karena ini menyangkut kesiapan ekonomi dan sosial juga untuk bisa nanti bermasa depan begitu. Nanti banyak sekali sebenarnya. Mungkin di session berikutnya kita akan berbicara tentang pendidikan seksual ya, satu persatu nanti pada anak, pada remaja, pada dewasa di session episode berikutnya. Betul. Ya. Jadi session ini kita bicara tentang kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual dulu. Ya banyak karena
Padahal kalau dilihat dari hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan, kekerasan terhadap anak itu berat loh sebenarnya. Berat sebenarnya, betul. Cuman, iya betul, berat sebenarnya. Intinya Sampai Mbak ada Pur, isu, intinya Bu ya. Sagung, karena kejadian kekerasan seksual, apalagi dia di orang dekat, yang menjadi masalah adalah kenapa jarang ada yang melaporkan. Itu dia. Itu. Karena itu adalah merupakan salah satu penyebab kenapa tidak dilaporkan adalah merasa itu adalah aib keluarga. Yes. Jadi Itu yang nggak pertama, usah. Itu ya. satu. Iya. Yang kedua, karena yang melakukan adalah entahlah bapaknya, entahlah kakaknya, dan itu nggak mereka berusaha untuk menutupinya. Ya, betul. Ya, kemudian yang berikutnya adalah ketakutan dari si anak ini sebagai korban. Iya. Jadi mau tidak mau dengan adanya tekanan kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap si anak, ya harus ikutin supaya tidak dipukul lah, supaya tidak dicubitin atau diapain gitu. Jadi ya ikutin aja, mau lagi gitu. Jadi si pelaku pun merasa aman gitu. Seperti yang berita-berita beredar sampai berkali-kali dilakukan oleh orang tuanya, dia nggak bisa melaporkan sampai akhirnya hamil. Disitulah puncaknya ya. Seringkali baru ketahuan sudah terjadi kehamilan. Iya, atau mungkin si korban, si anak kemudian merasa perlu bercerita dengan orang lain karena tekanan yang ada dari pelaku, terutama orang dekat ini yang kuat. Memang begini, Mbak Pur, Bu Sagung. Kalau dilihat dari jenis-jenis kekerasan seksual itu kan artinya menggunakan anak untuk kepuasan seksual. Kalau ini kekerasan anak, ya. Jenisnya itu ada yang pelecehan tanpa sentuhan malahan, nggak disentuh mungkin. Artinya dilihatin aja kelamin gitu, diintimidasi secara kelamin. Tapi yang paling sering memang yang ada yang pelecehan dengan sentuhan ini. Kemudian bahkan ada yang sampai si anak dieksploitasi secara seksual. Makanya ada kemudian hal yang berkaitan dengan trafficking, anaknya dijual untuk mendapatkan duit secara seksual. Tetapi maksudnya begini, kekerasan itu sebenarnya tidak cuma fisik, tetapi kalau fisik kan jelas ada kekerasan, misalnya ada luka, ada goresan-goresan, memar-memar, perdarahan, sampai sakit, infeksi. Tapi yang seringkali membuat menjadi sulit dilaporkan dan tidak ketahuan adalah justru karena sesudah tindakan kekerasan seksual mungkin yang kemudian tidak terlalu menimbulkan efek, misalnya dilakukan pelecehan atau dilakukan persenggamaan begitu. Habis itu yang terjadi adalah kekerasan dalam bentuk psikis. Ya, psikis si anak mungkin diancam, jangan lapor, nanti hak-haknya sekolahnya, uang sekolah nggak dikasih dan lain-lain. Jadi si anak juga itu dia ketakutan untuk melaporkan. Ya, padahal secara emosi juga akan terlihat sebenarnya si anak akan berubah emosinya jika terjadi tekanan-tekanan seperti ini. Jadi maksud saya juga akhirnya begini, orang-orang rumah, keluarga, kemudian harus rajin juga memperhatikan anaknya jika ternyata terjadi perubahan pada si anak. Jika si anak lupa-lupa, kok sekarang rajin menyembunyikan bajunya atau baju-baju yang longgar-longgar, kemudian dia jarang berkumpul, sering di kamar saja, atau dia sering murung, sering depresi, bilang dia tidak bisa tidur, yang sering sakit-sakitan, ada namanya gejala psikosomatis. Jangan-jangan salah satunya bisa jadi sudah terjadi problem atau kekerasan atau pelecehan seksual pada si anak. Jadi jangan diabaikan. Kalau bisa dapatkan pertolongan, kalaupun misalnya pelakunya adalah orang-orang rumah sendiri, pastikan apakah ini memang perlu dilaporkan atau perlu diselesaikan dengan cara seperti apa, ya. Tapi paling tidak jika ada kasus seperti ini, ada beberapa lembaga bantuan hukum, lembaga-lembaga pemerintah yang untuk memberikan perlindungan, termasuk Komisi Anak juga, yang sebenarnya siap membantu mencari jalan keluar. Tidak cuma jalan hukum, tetapi jalan penyelesaian yang non hukum juga bisa dilakukan sebenarnya. Iya. Gitu.
Ya, jadi demikian juga sebenarnya satu lagi kekerasan itu juga bisa termasuk tadi ada pengabaian-pengabaian. Ya, pengabaian itu misalnya dia tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, fasilitas medis saat sakit didiemin itu. Saja itu juga sebenarnya masuk kepada kekerasan juga dalam konteks iya. kekerasan pada anak. Si anak sakit bisa jadi kekerasan seksual dibiarkan tapi nggak dapatkan haknya untuk mendapatkan pelayanan medis, itu juga masuk Pengobatan, itu sebenarnya. Iya. Iya. Gitu. Memang di sini ada sebuah solusi dalam penyelesaian upaya Ya. yang dilakukan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak, yang terjadi pada anak yang dilakukan oleh keluarga, bisa juga melalui yang namanya diversi, kalau orang proses diversi, atau bisa dikatakan kalau sekarang di istilah hukumnya melalui keadilan restoratif, di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalahnya, baik itu pelaku, korban, dan masyarakat di situ. Jadi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban itu sendiri. Selama ini kan korban Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Jadi hanya memfokuskan kepada pelaku saja. Sehingga dari adanya korban, anak, dan masyarakat, dan mencari solusi untuk memperbaiki melalui rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang berdasarkan kita kan biasanya menekankan kepada pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Apakah kemudian korban puas akan hal itu? Nah, inilah yang menjadi persoalan selama ini. Seringkali korban disembunyikan. Ya. Padahal korban bisa ditemani gitu ya oleh orang tuanya, atau kemudian korban bisa ditemani oleh lembaga-lembaga khusus untuk menangani anak itu. Ini yang bisa dilakukan pemberitahuan supaya pelaku tidak enak melenggak di tengah-tengah masyarakat, padahal dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu. Iya. Oke, kita masih punya waktu sekitar 8 menit ini Mbak Pur ya, jadi Bu Sagung ya. Jadi kita akan menuju pembicaraan terakhir untuk kita. Artinya begini, secara keseluruhan kasus kekerasan seksual pada anak ini nyata ada dan ternyata semakin meningkat. Semakin waktu semakin meningkat. Artinya membutuhkan perhatian banyak orang. Hal yang paling penting kemudian berkaitan dengan kekerasan seksual adalah di mana si anak perlu sekali mendapatkan pendidikan seksual sedini mungkin. Betul. Kemudian ketika ini menjadi sebuah kasus, tentu saja perlu piranti-piranti hukum yang bisa membantu menyelesaikan. Karena kalau dibiarkan saja tanpa kejelasan hukum dan kepastian hukum, kayaknya ini akan menjadi bom waktu bahwa si anak pun nanti akan menjadi pelaku-pelaku nanti juga salah satunya, atau dia malah akan menjadi punya masalah di jangka panjang dengan gangguan depresi, penyakit-penyakit yang dia bawa, gangguan kesuburan, kehamilan yang mungkin dia pernah tidak diinginkan, atau sampai melakukan aborsi dan akhirnya ketahuan dan lain-lain. Banyak sekali efek implikasinya jika ini tidak diselesaikan termasuk ke jangka panjang. Jadi bagaimana kemudian Bu Sagung, apa yang perlu dilakukan oleh kita semua untuk menyikapi kasus kekerasan seksual pada anak ini, terutama di keluarga dan masyarakat? Iya, kalau bagi saya melihat kejadian-kejadian kekerasan seksual terhadap anak itu seperti tadi saya katakan merupakan PR kita bersama. Orang tua tolonglah berlaku sebagai pelindung anak, menjaga anak. Kemudian masyarakat juga begitu. Masyarakat juga harus memperhatikan mengenai kejadian-kejadian seperti ini. Jadi jangan hanya menyerahkan persoalan ini menjadi persoalan pemerintah. Tapi mari kita semua melindungi anak-anak kita paling tidak di lingkup kecil terlebih dahulu. Lebih luas lagi melindungi anak-anak yang ada di dalam masyarakat. Itu kalau saya Dr. Oke. Ya, sangat sepakat Bu Sagung. Jadi saya ingin menambahkan bahwa ketika melihat anak sebagai unsur yang ada kemudian muncul sebagai entitas
individu baru di dalam sebuah entitas yang lebih besar namanya keluarga. Sejak saat itu sebenarnya sejak kehadiran anak itu ada, tapi maksudnya begini, keluarga harus sudah mulai menciptakan sebuah bentuk rasa hangat di keluarga, cinta dan kasih sayang kepada anak dan kepada semuanya, dengan dibalut oleh komunikasi yang bagus di keluarga, dan kemudian pendidikan seks yang secukupnya, yang bisa ditanyakan juga nanti kepada para expertnya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pendidikan seksual itu bisa memberikan bahwa si anak mengenali organ reproduksi dan seksualnya, bisa merawatnya, dan bisa mencegah agresi orang dewasa. Dan akhirnya kesemuanya ini akan membentuk sebuah kewaspadaan bersama jika kemudian si anak ada pada satu situasi yang menginginkan atau yang membuat dia menjadi tidak bisa menghindari akan terjadinya agresi seksual. Jadi dia tahu bagaimana caranya, dia tahu bagaimana berteriak, dia tahu bagaimana lari, dia tahu bagaimana bisa menghubungi orang-orang terdekat supaya pelaku kira-kira juga bisa tidak jadi melakukan, atau dia juga bisa menghindari. Misalnya, jangan-jangan kalau saya pergi sendirian ke tempat yang tidak ada orang-orang terjadi sesuatu, jadi dia menghindari untuk berpergian sendirian, tapi dia akan mengajak teman-teman. Itu kira-kira jadinya itu bentuk kewaspadaan bersama supaya kita akhirnya bisa membantu si anak supaya memberikan perlindungan selalu kepada anak sampai si anak benar-benar bisa mandiri, bertanggung jawab pada dirinya saat sudah menjadi dewasa. Setuju. Ciptakanlah keamanan, ciptakan rasa aman bagi anak di rumah sehingga dia bisa bertumbuh, berproses. Jadi kata closingnya terakhir, salam ini Bu Sagung, salamnya kembali, salam bersama lindungi anak, salam berlian. Salam bersama lindungi anak. Oke, salam berlian. Salam berlian. Oke, terima kasih kesempatannya sore ini Bu Sagung. Sampai ketemu di episode sama-sama episode berikutnya. Dan semoga kita bisa berdiskusi positif buat kasus kejahatan reproduksi seksual yang berkaitan juga dengan aspek hak dan aspek hukum. Terima kasih buat pertanyaannya. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih juga buat yang join dengan kita.